ayat 23. Halaman 362. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna, dan kami hadapkan dan kami tampakkan ila ma'amilu, kepada apa yang telah mereka lakukan, min amalin, berupa amal, faj'alnahu, dan kami menjadikan amal itu haba'am manthura, seperti debu yang berterbangan. Iya, 23. Surat ke-25. Surat ke-25 ayat 23. Kenapa? Kan seolah-olah di sini Allah tampakkan terus tidak ada nilainya, ya enggak? Lah kenapa kok enggak langsung dihapus saja? Supaya orang itu tahu bahwa apa yang dia lakukan itu Allah tahu. Tapi karena yang dilakukannya tidak sesuai syariat, akhirnya Allah tidak menganggap kebaikannya itu. Gini, sama enggak 5 dikurangi 5, 0, dengan langsung saya bilang 0? Beda. Allah menampakkan, kamu dulu pernah melakukan ini, kamu dulu pernah melakukan ini. Dia ingat tentang kebaikannya. Dia ingat dengan apa yang dia lakukan selama di dunia. Tapi karena amalnya tidak sesuai syariat, Allah menjadikan seperti debu yang berterbangan. Amal itu diterima, satu, orang itu harus beriman. Yang kedua, harus ikhlas karena Allah. Yang ketiga, harus sesuai syariat. Kalau tidak, tiga-tiganya tidak ada, salah satunya tidak ada, tidak bisa. Harus beriman lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Dan yang ketiga, sesuai syariat Islam. Kalau tidak ada syarat-syarat tersebut, Allah berhak menolak. Kayak orang misal mau sholat ikhlas tapi nggak nutup aurat, tidak bisa. Kurang lebih seperti itu, bisa difaham. Allah, apakah Allah ingin menakuti kita untuk beramal? Tidak. Allah malah membuktikan betapa sayangnya kepada kita. Kalian jangan sama kayak mereka gitu loh. Capek-capek beramal tapi tidak ada nilainya gitu. Kalau ibaratnya gini, seorang itu punya unit apartemen di lantai 23 misalnya. Liftnya bermasalah, dia pakai tangga. Sampai di 23, aksesnya itu ketinggalan di mobil. Nyesel nggak? Dia sudah payah, tapi kepayahannya itu tidak terbayar. Nah, Allah ingin menggambarkan, Allah tidak menakut-nakuti untuk beramal, enggak, tetapi Allah menggambarkan kelak di hari kiamat itu ada orang yang merasa beramal, tetapi Allah tidak memperhitungkan amalnya sama sekali. Faj'alnahu haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Bisa difaham? Ada pertanyaan? Oke. Ada sebuah di Al-Quran itu ada pertanyaan yang Allah sampaikan mengenai orang yang sangat merugi. Tidak hanya merugi, ada yang ngeh enggak? Itu di surat apa? Jadi Allah membuka ayat itu dengan sebuah pertanyaan. Tahukah kamu orang yang paling merugi dalam beramal?
Ada yang tahu? Apa? Al-Haqqah. Yang saya maksud bukan itu, tapi silahkan nanti dicari. Yang saya maksud bukan itu. Ini sering kita baca. Coba. Coba. Berita bahasa Arabnya apa? Apa? Akhir. Al-Asr, kurang pas. Tapi mirip ke situ tapi bukan itu. Berita bahasa Arabnya apa? Apa? Naber. Oh, naba. Syiar. Ada yang setuju naba itu artinya berita? Oke. Apa bedanya dengan khobar? Khobar itu berita enggak? Khobar itu berita, tapi berita yang biasa, sangat umum. Tetapi kalau berita itu sangat penting, terus memiliki faidah, dan ada indikasi kuat, informasinya sangat penting, seperti kata Pak Eko tadi, barakallahu fiik. Naba itu artinya berita yang sangat penting. An-naba. Tapi yang kita bahas bukan itu. Nabba'a. Kalau dalam ilmu tasrif ini masuk poin mana? Ini kayaknya bagus itulah. Nabba'a. Kok 4? Nabba'a. Berarti mengikuti pola apa? Kok mudhoaf? Fa'ala. Ya, fi'il mudhari'nya apa? Yufa'ilu. Ya. Nabba'a apa? Yunabbi. Sudah ada yang tahu. Sudah paham? Surat apa? Ada yang mau jawab? Oke. Kalau yunabi'u ini dhamirnya apa? Huwa. Berarti artinya apa? Dia mengabarkan. Kalau saya mau ganti kami mengabarkan, jadi apa? Jadi apa? Nunab bi'u. Dari sini sudah familiar dengan kata ini? Dengan nunab bi'u di Al-Quran pernah dengar? Benar, belum tahu ya? Oke. Kami mengabarkan kepada kalian. Ditambah apa? Jadinya apa? Nunabbi'ukum. Nunabbi'ukum. Apa? Kalau nunabbi'uhum artinya apa? Kami mengabarkan kepada nunabbi'uhum.
mereka. Kalau kum, kami mengabarkan kepada kalian. Dari sini belum tahu ayatnya apa? Insya Allah Al-Kahfi ayat. Oke. Itu tentang apa? Jangan dibuka dulu. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Itu tentang apa? Hal artinya apa? Hal artinya apa? Nabbiukum. Apa kalian ingin bil akhsarina a'mala? Bil akhsarin, tahu akhsarin? Akhsarin itu terambil dari kata apa? Khosaro atau khosiro. Artinya apa? Merugi. Kalau akhsar, ini istilahnya apa? Istilahnya apa? Apa? Sedang rugi. Isim tafdhil. Artinya apa? Paling merugi. Ini istilahnya isim tafdhil. Contoh, kabir artinya apa? Besar. Kalau akbar lebih besar atau paling besar. Mengikuti pola apa? Af'alulah karena isim ya. Akhsari, af'ali, kan apa? Jadi kalau pakai pola ini artinya lebih. Alim artinya apa? Kalau lebih mengetahui, a'lam. Ya toh? Bisa difaham? Kenapa? Oh, kalau di depan saya paham. Kenapa? Alhamdulillah. Coba nanti tinggal ujiannya aja nanti gimana. Ini dibuka surat Al-Kahfi ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 304. Qul, katakanlah, hal apakah nunabbiukum, maukah kalian aku beritahu? Ya. Jadi berita ini sangat penting. Untuk itu mufradatnya itu pakai lafadz nabba'a. Yunabbi'u, ya, bukan khobar. Kalau khobar itu ya informasi tapi masih umum, gitu. Tapi kalau nabba'a itu berita yang sangat besar, yang sangat penting dan bahkan tidak diragukan lagi, gitu. Nah, itu nabba' namanya. Maukah kalian aku beritahu bil akhsarina a'mala, orang yang paling merugi amalnya, bukan orang yang merugi saja, tetapi yang paling merugi. Untuk itu pakai isim tafdhil, pakai pola af'alu. Khosiro akhsaru, akhsarin, karena jamak mudzakkar salim. Maukah kalian aku ceritakan orang yang paling merugi dalam beramal? Siapa mereka itu? Alladzina, orang-orang, dhalla, yang sia-sia, sa'yuhum, usaha mereka, fil hayati dunya, di kehidupan dunia, wahum, dan mereka itu yahsabuna, mengira atau menyangka, annahum,
sesungguhnya mereka yuhsinuna sun'a, melakukan sesuatu hal yang terbaik dalam hidup. Menohok enggak? Dia merasa melakukan hal yang terbaik dalam hidupnya, sedekah ya, melakukan kebaikan. Tetapi di awal di ayat sebelumnya akhsarina a'mala, orang yang paling merugi. Kenapa dia paling merugi? Karena dia melakukan yang terbaik, merasa. Yuhsinuna sun'a, siapa itu? Ulaika, mereka itulah alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, orang-orang yang kalau di sini maknanya memang jadi gini, kafir itu, kafaru itu tidak mutlak dimaknai kafir. Karena kalau pemaknaan orang Indonesia, kafir itu musyrik, ya. Kenapa? Ya, non muslim lah ya. Tetapi kadang kafaru itu dimaknai orang yang mengingkari. Untuk itu orang yang mengingkari nikmat dari Allah namanya kufur nikmat. Orang itu beriman enggak? Beriman, tapi dia tidak yakin, gitu. Sehingga dia tidak bersyukur. Jadi kafaro itu makna umumnya menolak. Ulaikal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir atau menolak bi ayati rabbihim, informasi berdasarkan ayat-ayat Tuhan mereka yaitu Al-Qur'an, wa liqaihi, dan pertemuan dengannya. Karena mereka mendustakan, mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan mengingkari perjumpaan dengan Allah. Habitat a'maluhum, sia-sia amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kalau bahasa sederhananya, sama sekali kami tidak akan membuat perhitungan. Nah, fala nuqimu lahu yaumal qiyamati wazna. Intinya seperti itu. Ini sering kita baca enggak? Sering. Hah? Iya. Padahal itu kan informasi yang penting. Kalau kita memahami ayatnya kan gini seolah-olah. Maukah kalian aku tunjukkan orang yang paling merugi di akhirat nanti? Yaitu orang yang merasa melakukan kebaikan terbaik. Merasa. Akan tetapi fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak memperhitungkan amalnya sama sekali. Udah capek-capek gitu. Hidup cuma sekali, tapi su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Allah kan sudah mengingatkan ini. Nah, artinya jangan sampai kita seperti mereka gitu loh. Karena tidak ada remedi kehidupan itu. Kalau kehidupan ini selesai, su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kalau orang itu bahagia, bahagia selama-lamanya. Kalau celaka, celaka selama-lamanya. Untuk itu Allah mengingatkan, jangan seperti mereka. Bisa difaham? Ada pertanyaan? Oke, terus ada lagi di Al-Quran itu, bentar. Surat Yunus ayat 54. Surat ke-10, ya. Saya alhamdulillah ketularan hafal halaman 215. Oke.
Ini kengeriannya. Jadi tadi itu orang yang ibaratnya gini loh. Kamu beramal gini enggak? Ya. Kamu beramal gini enggak? Ya. Kamu beramal gini ya? Enggak? Iya. Tapi berhubung yang kamu lakukan tidak sesuai dengan syariat, maka nilainya 0 di hadapan Allah. Bayangkan aja. Habis itu kan tidak ada kehidupan yang kedua. Kalau orang itu rugi selamanya. Nah, Yunus surat ke-10 ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau, lau itu artinya apa? Apa bedanya jika dengan kalau dengan seandainya? Jika apa? Kenapa? Kalau bahasa Arabnya ini artinya jika. Kalau lau itu seandainya. Apa beda jika dengan seandainya? Kalau lau itu tidak mungkin terjadi. Insya Allah. Jadi kalau itu mungkin terjadi. Kalau lau tidak, itu pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Untuk itu, jika Allah menghendaki, insya Allah kemungkinan terjadi atau kemungkinan tidak. Tapi kalau lau, silahkan cari di redaksi di Al-Quran atau di teks yang lain. Kalau lau itu pasti tidak ada pengandaian yang tidak mungkin. Enggak, misal gini, seandainya saya anak presiden, enggak mungkin. Beda enggak? Jika saya anak presiden, jadi lau itu adalah sebuah pengandaian yang enggak mungkin. Walau anna likulli nafsin dzalamat ma fil ardi laftadat bih. Seandainya setiap jiwa yang zalim di bumi ini, ya misal dia divonis neraka gitu. Laftadat bih, niscaya dia akan menebus dirinya itu. Seandainya apa? Dia memiliki kekayaan seluruh dunia, mungkin enggak? Artinya zalim. Ketika mereka melihat azab siksaan. Wa qudiya bainahum bil qist, dan diberi keputusan di antara mereka bil qist, artinya apa? Adil. Wa hum la yudlamun, dan mereka itu fi'il madhi atau mudhari? Aktif apa pasif? Taunya dari mana? Awalnya dhamma sebelum akhir fathah, itu istilahnya pasif. Itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya majhul, ya. Ya, majhul. Artinya apa? Seandainya manusia yang zalim
memiliki keseluruhan apa yang ada di bumi, tentu dia akan menebus diri mereka. Mereka sangat menyesal dan mereka menyembunyikan penyesalan ketika mereka di depan mereka itu ada azab. Apakah Allah zalim? Tidak. Mereka diazab dikarenakan apa yang mereka lakukan. Bisa difaham? Ada pertanyaan? Itu ya. Ya. Qauliyah. Umum. Kalau bisa bareng-bareng. Tetapi yang penting itu ilmu akhirat, ilmu agama. Bagi saya, ilmu agama itu angka 1. Ilmu umum itu 0. Artinya apa? Faham ilmu agama, matematika, akuntansi, terus geologi, ekonomi, nilainya nolnya 4, berarti 10.000. Ya enggak? Tambah ahli astronomi, ilmu falak, akhirnya bisa menentukan kapan 1 Ramadan, nah, tambah 0 lagi. Tapi kalau agama ini tidak ada, 0 berapapun kan tidak ada nilainya bagi saya. Jadi yang dipakemkan itu ilmu agama. Karena itu penentu kita sebagai, kan gini, kenapa kita ada di dunia? Untuk beribadah. Beribadah bisa saya nanya sendiri enggak? Dari ilmu. Nah, ya, paling enggak ilmu standar, Pak. Fikih, ubudiyah, muamalah. Fikih dipelajari dulu lah. Nahwu, shorof, balaghah, ilmu waris dan sebagainya itu mengikuti. Jadi ilmu agama itu ditekankan. Nah, baru ilmu umum nambah lagi. Itu ya. Semakin banyak ilmu umum tidak apa-apa, tetapi jangan lupa dengan angka 1-nya, yaitu ilmu agama. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ya karena itu sangat penting. Nah, kan ilmu kita, ibadah kita diterima atau tidak kan harus berdasarkan syariat. Syariat itu dasarnya kita harus tahu. Tahu itu dari belajar, dari ilmu. Gitu Pak Ikhwan. Ada pertanyaan? Bisa cukup ya? Ada lagi? Ya, intinya tetap semangat mendalami ilmu agama. Doakan saya bisa istiqomah. Jadi gini Bapak Ibu, kita saling mendoakan. Kita tidak tahu, bisa saja dari Bapak Ibu itu ketika mendoakan saya itu yang diijabah oleh Allah. Dan saya mendoakan Bapak Ibu juga. Kita itu ada dalam satu majelis ikatan batin. Kita saling mendoakan. Saya berharap di usia tua saya nanti tetap semangat mendalami ilmu agama itu seperti Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Bapak Ibu itu orang yang insya Allah husnul khotimah. Ya, di tengah akhir di usia-usia yang sudah tidak muda lagi sadar bahwa mendalami ilmu agama itu sebuah kewajiban. Ya, saling mendoakan. Saya doakan Bapak Ibu dan saya minta didoakan semoga diberi kesehatan, panjang umur dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada pertanyaan tentang amal? Cukup ya. Sekarang bahas huruf jazm. Yang kemarin saya share. Sebentar. Jazm itu apa?
Huruf jazm apa aja? Apa? Apa? Wawu ya? Lam, lama, alam, alama, lam amar, lanahi. In, man, mata, ma, ana, hayuma, kama, ana. Ada 8 kaifama, ayana ya. Sudah. Oh, mungkin untuk agak detailnya, insya Allah pekan depan saya buatkan catatannya dulu. Apa bedanya yang lam, lama, alam, ma itu dengan yang in, man, ma? Kalau yang 6 di atas, ya, itu menjazmkan satu fiil. Ya, kalau yang lam, lama, alam, lam, lama, alam, alama, lam amar, lanahi, itu menjazmkan satu fiil. Kalau mulai in, manma, ayun, mata, mahma, aina, anna, khaithuma, idma, ayana, kaifama, itu menjazmkan 2 fiil. Di sini paham? Oke, pasti. Kok bisa? Rafi'il, contoh. Mana? Ini sudah. Jadi yang 6 di atas apa? Lam, lama, alam, alama, lam amar, lanahi menjazmkan satu fiil. In, man, ma, ayun, mata, mahanma, aina, ana, haitsuma, idma, ayana, kaifama menjazmkan 2 fiil. Contoh lam. Di situ contohnya apa? Lam, lam yasma. Oke, dari situ aja karena apa? Yasma, kenapa ini sukun? Karena ada huruf jazm lam. Lam jadi yasma'u. Ada satu lagi alam. Yang contoh alam nasroh. Alamnya hilang jadi nasrohu. Jadi lam dan alam menjazmkan satu fiil. Sedangkan mulai in ke bawah itu menjazmkan 2 fiil mudhari. Contohnya in apa di situ? In tanjah ya. Artinya apa? Nah, najih ya. Takmal itu beramal. Jika kamu berusaha, tanjah ya, berarti kamu akan sukses. Jika jadi in itu menjazmkan satu di takmal, yang kedua di tanjah.
Ini ibaratnya sebab, nah ini akibat. Kalau bilang in, itu kan ada jika maka. Nah, jadi jika makanya itu yang dimaksudkan menjazmkan dua kata itu. Ya, ngangguk Bu, biar saya senang. Bisa dipaham? Kalau mau sukses harus beramal. Kalau mau masuk surga, ya harus mau beramal. Jangan mau masuk surga tapi nggak mau ngamal. Itu orang kayak gitu banyak itu di Konoha. Enggak, saya nggak nyebut merek loh ya Konoha. Ya. Gimana Pak Farhani? Tatapannya itu tatapan yang mencurigakan. Jadi saya gimana? Oh, menyenangkan. Alhamdulillah. Silahkan ditulis dulu atau difoto. Pertanyaan yang bagus. Huruf jazm itu masuk ke fi'il mudhari karena dia bisa berirob ke fi'il mudhari. Jada wajada itu fi'il madhi. Jadi tidak kelihatan dampaknya itu. Jadi harus ke fi'il mudhari dulu. Gimana Bu Samsiah? Oh iya, enggak apa-apa. Jadi nanti kalau bisa dihafal, kalau bisa. Tapi jangan, saya nggak hafal, nggak masuk kan itu malah dosa kalau gitu. Jadi tetap masuk aja, paham nggak paham tetap masuk, hafal nggak hafal tetap masuk.
Sudah? Udah difoto ya paling enggak ya. Sudah, nanti lihat di YouTube ini tuh. Oh ya. Ada yang ingat enggak itu apa itu af'alul khamsah? Ini kalau ngomong oh yang itu alhamdulillah saya senang. Apa? Pak Andi tuh kayaknya. Kalau sudah ngomong yang, lah itu tinggal yang apa? Masya Allah. Oke, ya sudah. Yang penting ada yang ingat. Itu artinya saya sudah menyampaikan. Jadi al-jazmu, jazm itu tandanya ada berapa? Apa aja? As-sukun, terus al buang. Masa saya bilang al buang nun. Al hadfu. Artinya kok al hadfu artinya sukun? Artinya membuang. Sukun itu ke al fi'lul mudhari. Sahih akhir. Aslinya sederhana, tapi kalau ditulis bahasa Arab gundulan itu tambah ribet kayaknya. Fi'il mudhari sahih akhir, artinya fi'il mudhari tetapi terakhirnya kenapa? Kalau sahih artinya apa? Bukan. Sahih itu tidak dhaif. Itu hadis. Ilat, ya enggak? Contoh rohu, huruf terakhirnya apa? Ha itu huruf ilat bukan? Ha itu huruf ilat bukan? Huruf ilat itu apa aja? Alif, wawu, ya. Kalau ini, kenapa? Berarti saya sudah pernah jelasin ya. Nah, artinya kalau fi'il itu sahih akhir, itu tanda jazmnya pakai sukun. Ya? Oke. Sekarang al-hadfu. Hadfu ada dua. Hadful harful ilat. Ini insya Allah dibahas. Masya Allah. Sama hadfun nun. Kenapa? Oke. Harful huruf ilat ini pembahasannya agak lama, insya Allah episode selanjutnya. Jangan kemana-mana. Stay tuned. Kenapa? Nah, sekarang kita fokusnya di sini dulu. Kalau huruf ilat berhubung agak panjang itu nanti malah berepisode. Nah, sekarang bahas kalau jazm itu ada sukun, ada buang. Buang ada huruf ilat dengan buang nun. Buang nun itu ada pada af'alul khamsah. Apa aja? Terus Insya Allah. Loh, enggak apa-apa. Open book, yang penting tahu yang di open enggak masalah. Misal ujian open book dibolak balik ini, kan mending.
Daripada open book. Perlu saya tulis nggak af'alul khamsah apa aja? Usah atau enggak? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Sudah, bapak-bapak perlu saya tulis enggak? Tulis. Yaf'alani. Ini cukup enggak ya? Ini af'alul khamsah saya tulis di sini aja biar cukup. Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Yaf'alani. Terus taf'alani. Terus yaf'aluna. Terus taf'aluna. Terus oke. Yaf'alani ini dhamirnya apa? Huma. Huma ya. Taf'alani antum tapi huma untuk muannas. Antuma. Huma untuk muannas itu yaf'alani atau taf'alani? Nah, berarti ini huma untuk mudzakkar ya. Nah, ini huma untuk muannas. Terus sama antuma. Kalau antuma kan sama ya. Terus yaf'aluna taf'aluna antum. Taf'alina insyaallah seneng ya. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Oke, dari sini bisa difaham ya. Di surat Muhammad ayat 7, coba dibuka. Halaman 507. Surat Muhammad. Surat ke-47 ayat 507. Ayat 7. Wah, cantik juga ya. Ayat 7. Halaman 507 ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pernah bahas ini enggak? Oh, pernah. Bolak-balik kan itu. Enggak apa-apa. Hafal, alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. In huruf apa itu? Jazm. Yang menjazmkan satu fiil atau dua fiil? Hah? Yang satu apa? Ya, maksudnya yang satu sebab, yang dua akibat, maksud saya gitu. Tapi bener sih, yang satu itu lam. Oke. In tansurullaha yansurkum. Ya, jadi gini. In bentar. Ini ya, tapi ini ayat yang sama pembahasannya beda. Ini lebih advance lagi.
Kelas Al-Ihsan, masa bahasanya cek-cek kan? Ini. Wah, kurang panjang. Yuk. Oke. Iya tansurullaha yang surkum. Yang surkum kan? Wa yusabbit aqdamakum. Ini ayat yang sama tetapi dengan level yang naik. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi dipuji gini, wah nanti jalannya beda waktu pulang ya. Tangsuru. Kita sepakati in itu adalah huruf harful jazm. Yang menjazmkan dua fi'il ya. Oke, menjazmkan dua fi'il. Yang satu apa? Bukan lam. Yang satu syarat atau sebab ya. Nah, berarti yang kedua dampak akibat. Kalau saya ngomong dampak itu kayak ingat pelajaran fisika. In tansurullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Syaratnya kalau mau ditolong Allah, kita harus menolong agama Allah. Sebentar. Jika kalian menolong agama Allah, ya. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Ya enggak? Tapi kan sekarang orang itu banyak yang ingin ditolong Allah tapi enggak mau memenuhi syaratnya gitu. Nah, tangsuru i'rabnya apa? Ini kita bahas i'rab. I'rabnya apa? Rafa. Apa? Hah? Rafa. Iya, salah. Lawong ini tuh sudah jelas huruf jazm kok dibaca rafa setelah itu. Berarti yang tangsuru i'rabnya ya jazm. Lawong ini tuh huruf jazm. Ini tuh kan menjazmkan. Nah, berarti tangsuru i'rabnya jazm. Kenapa dibaca jazm? Karena ada in, huruf jazm. Jazmnya pakai apa? Membuang nun. Kenapa membuang nun? Karena rofa, balik lagi. Karena bukan af'alul khamsa. Nah ini ya toh, advance toh. Saya ulangi. Tangsuru i'rabnya apa Bapak Ibu?
Jazm. Kenapa jazm? Bukan. Kenapa jazm kok? Karena membuang nun. Membuang nun. Nah, itu. Kenapa jazm? Karena membuang nun. Ya, saya ulangi. Tangsuru irobnya apa? Kenapa jazm? Huruf jazm in itu menjazmkan satu fiil atau dua fiil? Oke, jazmnya pakai apa? Ini belum dihapus, oh. Membuang nun. Iya. Saya ulangi lagi. Tangsuru irobnya apa? Kenapa jazm? Huruf jazmnya apa? In, temannya mana? In, man, ma, ayun, mata, mahma, aina, ana, khaithuma, idma, ayana, kaifama. Nah, itu kalau ditanya ya. In, man, ma, ayun, mata, mahma, aina, ana, khaithuma, idma, ayana, kaifama. Ya, tapi jangan nggak masuk karena nggak hafal, itu malah salah itu. Ya, dihafalin, kalau nggak hafal itu takdir. Yang itu dihafalin dulu. Kembali ke sini. Tangsuru irobnya apa? Kenapa jazm? Huruf jazmnya apa? Menjazmkan satu atau dua fiil? Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya rafa. Astagfirullahaladzim. Innallaha wal ghafurur rahim. Saya ulangi lagi. Ini nanti di setel di YouTube. Ini bolak-balik berapa kali itu? Untuk tangsuru irobnya apa? Kenapa jazm? Huruf jazmnya apa? Menjazmkan berapa fiil? Dampak jazmnya apa? Kenapa membuang nun? Af'alul khamsah apa aja? Nah, itu belum dihapus. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini ikut yang mana? Taf'aluna, dhamirnya apa? Antum. Berarti kan jika kalian menolong agama Allah. Loh, nunnya mana? Nunnya diganti dengan alif. Nunnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena dibaca jazm. Kenapa dibaca jazm? Karena ada huruf jazm. Huruf jazmnya apa? In, menjazmkan dua. Dampak jazmnya apa? Kenapa membuang nun? Af'alul khamsah apa aja? Ya, enak jawabnya itu gitu. Bisa difaham ya? Gak usah saya ulangi lagi, ngulangi di YouTube. Yang surkum, ini dampaknya. Nah, ini yang menjazmkan satu. Nah, ini yang menjazmkan dua. Yang sur itu jazm karena dampak in. Karena kembali lagi, in itu menjazmkan sebab akibat, jika maka. Yang surkum i'rabnya apa? Kenapa jazm? Nah, huruf jazmnya apa? In. Tanda jazmnya apa? Kok membuang nun? Ini namanya sapu jagat itu. Ini kan fi'il mudhari' shahih akhir. Jadi i'rabnya jazm. Kenapa jazm? Ya itu semua membuang nun. I'rab jazm. Kenapa jazm? Karena ada huruf jazm in. Ini nggak usah saya tulis. Apa namanya? Dampak jazmnya apa? Kan saya nggak marah. Kok takut? Sukun. Kenapa sukun? La haula wala quwata illa billah. Kalau af'alul khamsah itu buang nun. Fi'il mudhari' shahih akhir. Fi'il
mudhari sahih akhir. Sahih akhir itu apa? Huruf terakhirnya bukan huruf ilat. Huruf terakhirnya apa? Iya. Huruf terakhirnya apa? Bukan huruf ilat, ya balik lagi. Ro. Yansur kan terambil dari kata nasoro. Terakhirnya ro. Sahih enggak? Kalau fi'il sahih akhir jazmnya sukun, jangan buang nun. Nanti af'alul khamsah lagi. Muter aja. I'rab yang sur, i'rabnya apa? Jazm. Kenapa jazm? Karena fi'il yang kedua dari in. Jazmnya pakai apa? Sukun. Karena apa? Af'alul khamsah. Kan akhirnya balik sini lagi. Ya. Mufrad. Nggak, jadi gini, nggak bisa kayak gitu karena gini, huna itu jamak enggak? Huna jamak, huma dua orang, hunna itu fi'il mudhari'nya apa? Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Jadi kan enggak pakai yaf'uluna. Jadi ini dikunci karena ada nunnya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Af'alul khamsah jazmnya membuang nun. Kenapa? Ya, kalau untuk itu buang nun tambah alif. Gimana? Semakin keriting, ya gampang nanti bisa di rebonding kan gitu. Gimana? Ada yang ditanya? Oh, nanti kalau bingung tanya Pak Farhani, Pak Eko, Pak Andi. Kenapa? Tapi nikmat enggak? Ya buktinya lebih dari 1 tahun bertahan. Iya kan? Ya kuat-kuatan sih, kalau enggak yang kuat yang ngajar ya yang belajarnya kan gitu. Satunya tumbang ya wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Saya nggak bisa komentar, kalau YouTube ketawa sendiri ya. Ya paling enggak salah satu nilainya itu ini mungkin kelas nahwu shorof yang membingungkan tapi masih bisa ketawa gitu. Oh saya nggak tahu. Ada. Tua-tua juga. Ketawa-ketawa juga. Oh, alhamdulillah. Oh metode Alma. Oh ya nggak apa-apa. Jadi belajar di beberapa referensi nggak masalah. Yang mana? Af'alul khamsah. Kalau tulisannya ada yang kurang jelas, bilang nanti saya ganti.
Ya, amin ya rabbal alamin. Sudah. Oh, Pak Eko masih nulis. Enggak apa-apa. Saya senang kalau. Ya. Ya, kalau nulis itu paling enggak baca. Nah, gimana mau nulis kalau enggak baca kan? Ya. Itu namanya strategi dalam belajar. Sudah? Oke, masih ada yang nulis. Enggak apa-apa. Pekan depan ada yang minta libur, jadi libur aja ya. Libur enggak? Enggak? Masuk ya? Masuk apa libur? Bebas, Pak Eko. Enggak apa-apa, Pak Farhani masuk. Libur. Ibu-ibu masuk. Maunya masuk. Oh, enggak, kan ini ibu-ibunya cuma bertiga. Artinya suami ibu yang lain ya sudah, itu urusan mereka. Kalau ibu-ibu di sini masuk atau libur? Libur. Bu Wulan minta libur juga. Pak Asrah. Bu Ana. Ada lagi enggak? Ya, apa saya kasih tugas? Gimana? Yang mau masuk siapa wis? 2. Ya sudah, enggak apa-apa. Berdasarkan musyawarah malam ini, ya sudah, saya kasih tugas saja ya. Enggak apa-apa. Tugas paling yang ngerjainnya di sini. Ya enggak apa-apa, terserah, itu juga jawaban, tapi yang membingungkan. Sudah ya? Oke. Ya, enggak dimasakin, dimarahin. Sudah, libur kok, jadi enggak usah dibahas lagi. Saya sih seneng aja. Ya, cuti bersama kalau karyawan, kita kan bukan karyawan di sini loh maksudnya. Oh, saya sih ngikut jamaah. Ya. Hah? Oh ya, alhamdulillah. Libur atau masuk itu fadlah minallah wa ni'mah gitu. Tinggal disyukuri saja. Yuthabit, ini adalah dampak yang kedua.
Jadi kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan akan mengukuhkan kedudukan kalian. Masih kena jazm karena ini dampak dari tangsurullah itu. Ini jazm juga. Kenapa jazm? Karena masih dampak dari in. Karena menolong agama Allah akan Allah tolong dan Allah berikan kedudukan yang tinggi. Dan Allah akan mengukuhkan kedudukan kalian. Syaratnya apa? Tangsurullah. Kan orang sekarang itu kan kena musibah dulu, kena ujian dulu, baru ingat Allah. Ya. Jadi seharusnya dalam kehidupan Islam itu dijadikan pedoman hidup. Kan itu. Dalam keadaan susah, senang, tetap ingat Allah. Maka Allah akan ingat pada kita kan. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingat kepadaku, aku ingat padamu. Gitu. Sudah? Tugas ya. Langsung dijawab di sini. Ada yang mau jadi apa namanya? Sukarelawan jawab. Ibu-ibu mau jawab? Nggak apa-apa, paling nggak kan. Punten. Sudah? Siap? Ayat 10. Sama surat Muhammad. Afalam yasiru. Ya tadi bawahnya tadi surat Muhammad ayat 7, sekarang ayat 10. Afalam yasiru. Yasiru irabnya apa? Yang pegang mic. Yasiru irabnya apa? Kenapa jazm? Ada lam. Lam itu menjazmkan berapa fiil? Temannya apa aja? Lam, lama, alam, alama, lam amar, lanahi. Ya, ayo. Lam, lama, alam, alama, lam amar, lanahi. Satu lagi. Lam, lama, terus ditambah alif, alam, alama. Jadi itu hafalannya satu tapi dapat dua. Alama, lam amar, lanahi. Lihat saya, nggak usah lihat itu dulu. Coba. Lam, lama, alam, alama, lam amar, lanahi. Lanahi. Lam amar lanahi. Lanahi. Lagi. Lihat saya. Lam, lama, alam, alama, lam amar lanahi. Satu lagi. Lam, lama, alam, alama, lam amar lanahi. Dari bawah. Lanahi, lam amar, alama, alam, lama, lam. Kalau yang nggak hafal, mangap-mangap. Ya, paling nggak dianggap, oh ternyata hafal. Satu kali lagi dari atas. Lama, alam, alama, lam amar, lanahi. Udah dari situ dulu. Nanti kalau saya tambah keriting. In manma ayun mata mahma aina ana haitsuma idma ayana kaifama. Oh, langsung beres-beres buku. Ya sudah, nggak usah dihafalin dulu, nanti saya tagih. Afalam yasiru. Yasiru irabnya apa?
Yang ayat 10. Jazm, kenapa jazm? Karena ada lam. Lam itu menjazmkan berapa fiil? Temannya apa aja? Lam amar, la nahi, alhamdulillah. Paling enggak pulang ada yang dibawa huruf yang menjazmkan satu fiil, gitu kan. Yasiru irabnya apa? Jazm. Kenapa jazm? Karena ada huruf jazm lam. Tanda jazmnya apa? Kenapa buang nun? Af'alul khamsah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya sudah 9:30. Ya. Aslinya kalau lamnya dihilangkan jadi apa? Yasiruna. Udah ada yang dibawa pulang huruf jazm yang menjazmkan satu fiil. Apa aja? Lam, lama, alam, alamma, lam amar, lanahi. Ini ada memori yang sudah kita simpan beberapa abad yang lalu. Huruf jer. Ayo. Apa? Kurang satu. Terus? Sampai situ toh? Iya. Oh ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Apa? Wawu ba'ta qasam. Ibu-ibu ada perwakilan dari dapil ibu-ibu? Huruf jer apa aja? Lihat saya. Ini sudah hafal kok, tapi Bu Samsia. Min ila an ala fi ruba bi kali wawu ba'ta qasam. Ya enggak? Hah? Qasam. Qasam. Fi ruba bi kali wawu ba'ta qasam. Saya bilang wawu ba'ta, Bu Ana jawab qasam. Jadi nilainya nanti dibagi, Bu ya. Ingat. Min ila an ala fi ruba bi kali wawu ba'ta qasam. Ya nanti diulang-ulang lah, insya Allah hafal. Tapi yuk masuk, diulang-ulang nggak masuk nanti yuk nggak hafal. Dah. Dah ya. Ya penutup. Anggap aja ini kompensasi karena pekan depan insya Allah libur. Fix libur, saya kasih tugas. Ya nanti lihat aja tugasnya. Ada materi, ada pertanyaan. Memang YouTube itu salah satu alternatif kita mencari ilmu. Tetapi itu jangan dijadikan acuan. Artinya itu menurut saya bahan murojaah atau yang benar-benar tidak bisa masuk. Karena keilmuan dalam Islam, dalam sejarahnya itu prosesnya itu talaqi, bertemu langsung. Liqa, pertemuan. Yakin, pegang omongan saya. Keberkahannya sangat beda orang yang ngaji dari YouTube dengan orang yang hadir di majelis itu. Karena apa? Karena usaha orang yang hadir itu lebih. Dan usaha itulah, usaha dan keikhlasan itulah yang mendatangkan keberkahan dalam ilmu. Jadi saya sangat bersyukur dengan Akhi Faris ya dan tim dari Al-Ihsan ini ada fasilitas itu. Tetapi yang perlu saya garis bawahi, Bapak Ibu jangan mengandalkan itu untuk
menggampangkan terus akhirnya pakai itu gitu. Saya tidak merekomendasikan. Ini untuk yang benar-benar uzur atau ingin murojaah gitu loh. Karena apa? Keberkahannya beda. Ingat omongan saya. Keberkahan dalam mencari ilmu itu beda. Langsung dengan tidak langsung. Ya kalau kata Bu Wulan tadi sih, kalau di YouTube tambah bingung, tidak ada interaksi kan, kayak gitu. Jadi seolah-olah searah. Jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya intinya saya tidak memaksakan untuk ngaji dengan saya dimanapun. Kalau itu ngaji ilmu agama yang penting benar silahkan. Karena yang alim itu nanti Bapak Ibu juga, bukan orang lain. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, tekun belajar ya. Nanti yang alim itu ya antum sendiri. Ya, bukan orang lain. Nah, enak kalau kita ngomong enak ya, enak mana ngaji dari YouTube dengan datang ke sini? Hah? Di YouTube kan? Bisa pesen bakso, gorengan, ya toh, tinggal kemana-mana kan itu. Beda dengan kenapa? Nah, sambil baring-baring, coba di sini baring, silahkan keluar aja daripada ngasih baring-baring gitu. Nah, artinya itu kesungguhannya beda. Ilmu itu sangat senang dengan orang yang mengorbankan diri untuk mencari ilmu. Bapak Ibu itu senang orang yang berkorban apa orang yang enggak? Kan yang berkorban gitu. Kalau taat ya, usaha kita itu lebih dalam mencari ilmu itu akan memberikan yang lebih untuk Bapak Ibu sekalian. Tapi kembali kepada diri kita. Nah, itu di Al-Quran Allah berfirman walikulli darajatum mimma amilu. Setiap manusia itu memiliki derajat berdasarkan apa yang mereka lakukan. Kalau kita ingin istimewa, yang kita lakukan juga harus istimewa. Kalau kita ingin istimewa, tapi yang kita lakukan biasa-biasa, itu banyak orang kayak gitu. Usahanya biasa-biasa, tapi inginnya dapat lebih. Tapi dalam konsep keilmuan tidak ada seperti itu. Ketika kita ingin mendapatkan lebih, kita lakukan juga harus lebih. Orang yang tekun murojaah, tekun hafalan, yang didapat kalau dia alim, ya pantas. Karena apa? Upayanya lebih daripada yang lain. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Jadi mencari ilmu itu hukumnya, konsekuensi wajib itu apa? Berjuang. Selain itu, kalau tidak berdosa, iya enggak? Kan hukumnya fardhu. Gitu. Ya karena walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kita nanti menghadap Allah itu sendiri-sendiri gitu kan. Jadi ketika kita beramal, ya kita tidak bisa bilang saya ikut-ikutan sama Ustadz A. Loh, kamu tahu dalilnya enggak? Kamu tahu hukumnya itu enggak? Jadi enggak bisa bertaklid atau ikut-ikutan dengan orang-orang tertentu. Ya, artinya keilmuan itu ya tanggung jawab sendiri-sendiri. Ada pertanyaan? Udah jam 9:30 lewat. Terima kasih atas keistiqomahannya. Pekan depan libur ya. Ya kalau dulu saya waktu MI SD itu kalau diomong libur seneng. Yes gitu kan. Kenapa? Enggak mau libur, mau masuk. Oh ya sudah, paling enggak niatnya ngaji gitu ya. Ya sudah wes. Innamal a'malu binniyat ya. Ya semoga dari niatnya itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih atas atensinya. Tapi kesimpulannya libur kan? Aduh, kok ragu. Saya mutusin juga ragu. Sabtu aja. Ya wes sekali aja ya, enggak apa-apa. Sekali. Ya wes nanti saya kasih tugas.
Ya, jadi gini, kita buktikan kalau kita istiqomah di hari Jumat ba'da Isya, meskipun nggak di alisan, tetap kita luangkan waktu untuk murojaah bahasa Arab sendiri-sendiri. Nah, semoga itu dinilai keistiqomahan di sisi Allah dan itu menjadi wasilah keberkahan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, jazm tandanya ada berapa? Tandanya 2, apa aja? Sukun dan hadfu. Sukun itu ada di mana? Fi'il mudhari' shahih akhir. Kalau hadfu ada di mana? Ada 2, apa aja? Hadfu huruf ilat sama hadfu nun, membuang nun. Hadfu nun ada di mana? Af'alul khamsah apa aja? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga mendapatkan kebaikan, keberkahan, umur, rizki dan ilmu dan senantiasa dalam keistiqomahan. Mohon maaf kalau ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Kita tutup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.